Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairi. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Manajemen Informatika, semester 4, mata kuliah Kecerdasan Buatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah analisis data dan machine learning sederhana tentang program Keluarga Harapan. Menggunakan data tahun 2021 sampai 2005 untuk memprediksi jumlah penerimaan manfaat PKH menggunakan regresi learning. Penyaluran bantuan sosial sering tidak tepat sasaran karena proses seleksi masih manual, sehingga rawan kesalahan input. Akibatnya, ada dua masalah utama. Bantuan diterima pihak yang tidak berhak, dan masyarakat miskin yang harusnya menerima justru terlewat. Solusinya adalah menggunakan machine learning, khususnya algoritma support sektor machine yang mampu mencetak data ke ruang berdimensi tinggi dan mencari hyperplane optimal untuk klasifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program. Di sel pertama ada install library agar prosesnya senyap. Ada library yang import pandas untuk membaca dan mengelola data tabel. NumPy untuk operasi numerik. Learning untuk membuat model regresi linear. Matrix untuk evaluasi model. Matplotlib untuk membuat grafik. PD sheet option agar semua kolom ditampilkan saat print data frame. Untuk sel 2, upload file membuka dialog di komputer lokal. File yang diupload disimpan sebagai dictionary lalu diambil nama file pertamanya. PD read CPS membaca file CPS menjadi data frame. Data frame head untuk menampilkan 5 baris pertama untuk pengecekan awal. Untuk sel yang ketiga,
mencari kolom yang semua nilainya kosong lalu dihapus, memilih kolom yang benar-benar diperlukan, mengurutkan data berdasarkan tahun, mengecek duplikasi dan missing value. Untuk sel keempat, menyimpan data bersih ke file CSV terbaru. X adalah tahun dan Y adalah target atau jumlah KPM. Values mengubah data frame menjadi array numpy. Rapel meratakan array agar mudah dibaca. Untuk sel kelima, menghitung jumlah observasi berdasarkan baris data, yaitu berapa banyak titik data atau tahun yang tersedia. N sama dengan 5 tahun data. LOOCV akan membuat 5 model masing-masing dilatih dengan 4 tahun dan diuji dengan 1 tahun yang tersisa. Untuk sel yang keenam, mencetak label sebelum menampilkan tipe data. Memastikan tipe data numerik dan menampilkan rentan tahun dan nilai. Memastikan tidak ada duplikat atau data yang hilang. Untuk sel yang ketujuh, membuat objek model regresi linear yang masih kosong atau belum dilatih. Melatih model dengan satu data, koefisien menunjukkan perubahan nilai per tahun negatif sama dengan tren menurun. Interpret adalah titik potong garis dengan sumbu Y. Untuk sel ke-8, list kosong untuk menampung hasil
prediksi LOOCV dari setiap vol. LOOCV dilakukan manual dengan loop. Setiap model dilatih dengan data tanpa 1 tahun melalui prediksi tahun. Hasil prediksi dibandingkan dengan aktual. Metrik evaluasi. MAE atau MAE adalah rata-rata selisih absolut. MAPE atau MAPE rata-rata persentase kesalahan. R2 adalah seberapa baik model menjelaskan variasi data. Untuk ke sel yang ke-9 atau visualisasi tren, menghitung nilai prediksi model untuk setiap tahun dipakai untuk menggambarkan garis tren, membuat kanvas baru untuk grafik dengan ukuran 8x5 inci. Menggambarkan atau menampilkan garis nilai data aktual dan garis tren regresi linear. Ini adalah tampilan gambar jumlah penerimaan manfaat PKH. Garis tren hampir datar karena R2 mendekati 0. Untuk sel yang ke-10 yang prediksi tahun berikutnya, memprediksi jumlah KMP untuk tahun 2026
mencetak hasil prediksi dengan format F-string. Hasilnya 14.865 kmp, tapi ini hanya identikatif karena data sangat terbatas. Baik, untuk yang terakhir kesimpulan. Jumlah KPM berfluktuasi antara 13.144 hingga 18.624 selama dari tahun 2021 hingga 2025 tanpa tren naik atau turun yang jelas. R2 mendekati 0, berarti garis tren linear hampir tidak menjelaskan variasi data. Tahun 2023 menonjol sebagai outlier dibanding tahun-tahun lainnya. Model regresi linear kurang cocok untuk data ini. MAPE atau MAPE hasil LOOCP sekitar 13%. Cukup besar relatif terhadap fluktuasi datanya sendiri. Keterbatasan jumlah observasi hanya 5, terlalu kecil untuk kesimpulan statistik yang kuat atau forecasting yang andal. Ideal yang diperlukan lebih banyak titik waktu kurang atau data tambahan. Indikator sosial ekonomi lainnya, data bulanan atau data lintas kabupaten. Sebelum model prediktif ini layak dipakai untuk mengambil keputusan. Jika tujuan hanya deskripsi, melaporkan jumlah KPM per tahun, data ini sudah menandai dan bisa disajikan apa adanya tanpa model prediktif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.